Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan membawakan presentasi tentang identifikasi jenis cacat produk industrial logam komponen kapal menggunakan pengolahan citra dan jaringan syaraf tiruan dengan mata kuliah pengolahan citra. Kelompok satu yang beranggotakan Ahmad Saufi, yang kedua Ahmad Akmal Sadik, yang ketiga Garin Adi Priambodo. Latar belakang, industri logam merupakan bagian penting dari sektor ilmet atau industri logam mesin, alat, transportasi, dan maritim, serta elektronika dan telematika yang sedang digenjot pertumbuhannya oleh pemerintah. Meski mampu berproduksi, produk logam dalam negeri seringkali kalah bersaing dengan produk luar negeri, terutama karena kurangnya kontrol kualitas. Inspeksi manual yang dilakukan saat ini di industri logam seringkali tidak efisien dan rawan kesalahan akibat kelelahan manusia. Untuk mengatasi masalah ini, teknologi modern seperti jaringan saraf tiruan dan pengolahan citra menawarkan solusi canggih untuk deteksi dan klarifikasi cacat secara otomatis. Penelitian ini fokus pada peningkatan kualitas produk logam di UKM daerah Tegal dengan menggunakan metode pengolahan citra dan jaringan saraf tiruan backpropagation. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan cacat dengan akurasi tinggi, membantu UKM menghasilkan produk berkualitas tinggi secara lebih efisien. Rumusan masalah, yang pertama kebutuhan kontrol kualitas yang tinggi, yang kedua keterbatasan inspeksi manual, yang ketiga kebutuhan peningkatan akurasi deteksi cacat. Tujuan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem otomatis yang akurat dan andal untuk deteksi cacat pada komponen. Oke, ini terti guna meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan oleh UKM logam di daerah Tegal, mengurangi ketergantungan pada inspeksi manual yang rentan terhadap kesalahan manusia dengan mengimplementasikan metode pengolahan citra dan jaringan syaraf tiruan, serta menciptakan sistem yang memiliki tingkat akurasi tinggi dalam mendeteksi berbagai jenis cacat seperti hole, scratch, coil break, dan rust. Selanjutnya, pengolahan citra digital. Perkembangan teknologi elektronik seperti scanner, kamera digital, dan biometrik scanner telah memajukan pengolahan citra digital. Berbagai perangkat lunak seperti Adobe Photoshop, GIMP, memungkinkan pengolahan gambar yang lebih baik. Citra digital adalah representasi dua dimensi dari dunia nyata yang diubah menjadi matriks angka. Pengolahan citra melibatkan teknik untuk mengubah atau memodifikasi angka dalam matriks tersebut. Beberapa prinsip dasar pengolahan citra meliputi peningkatan kecerahan dan kontras, penghilangan noise dari gambar, dan deteksi bentuk objek dengan memisahkan citra objek dari latar belakangnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Sofi. Deteksi tepi. Deteksi tepi yang dimaksudkan adalah kumpulan atau himpunan piksel yang terhubung, dan terletak pada dua batas tepi area masing-masing objek. Deteksi digunakan untuk mendapatkan bagian tepi seluruh objek yang ada pada sebuah citra, tapi objek pada citra ditandai dengan perubahan nilai identitas yang drastis yang ditandai dengan perubahan nilai yang signifikan pada matrik citra. Terdapat dua jenis deteksi tepi, yaitu metode metode deteksi tepi orde 1 adalah metode deteksi tepi yang bekerja menggunakan turunan orde lama, orde pertama. Contoh metode deteksi tepi orde 1 adalah operator Roberts, Frewitt, dan Sobel. B. Metode deteksi tepi orde 2 adalah metode deteksi tepi yang bekerja menggunakan diferensial orde 2. Contoh metode deteksi tepi orde 2 adalah Lavian of Gaussian LOG.
Segmentasi citra. Segmentasi citra adalah proses yang bertujuan untuk memperoleh objek-objek yang terdapat pada sebuah citra dengan cara membagi beberapa wilayah piksel yang memiliki kemiripan atribut. Jika pada sebuah citra hanya terdapat satu buah objek, maka segmentasi citra akan membedakan objek dengan latar belakangnya. Tingkat kerumitan dari operasi segmentasi citra bergantung pada jumlah objek yang terdapat pada sebuah citra. Semakin banyak objek yang terdapat pada sebuah citra, maka operasi untuk memilah akan lebih kompleks. Jaringan saraf tiruan backpropagation JST merupakan model jaringan saraf biologis yang terdapat pada otak manusia. Tujuannya adalah JST dapat melakukan proses pembelajaran dengan mengimplementasikan dengan program komputer. Salah satu metode JST adalah metode backpropagation yang merupakan JST yang mampu mengembalikan perkembangan JST yang sempat terhenti pada tahun 1970-an. Hal ini karena JST backpropagation mampu menutupi kelemahan dari JST layar tunggal dan mampu menyelesaikan berbagai kasus pada aplikasinya. JST backpropagation merupakan JST dengan layar tersembunyi hidden layer di antara layar masukan dan layar keluaran pada gambar 1, yaitu gambar berikut, yaitu arsitektur JST multilayer. Jaringan saraf tiruan backpropagation. Pada JST terdapat fungsi aktivasi yang digunakan sebagai penentu output pada suatu neuron. Fungsi aktivasi yang sering digunakan adalah fungsi aktivasi threshold, piecewise, linear, sigmoid, dan Gaussian. Dalam jaringan backpropagation, fungsi aktivasi yang digunakan harus memiliki beberapa syarat, yaitu bersifat kontinu, 2, fungsi naik dan terdiferensiasi dengan mudah. JST backpropagation termasuk feed format JST, artinya dalam proses pelatihannya perhitungan bobot tak hanya dari input menuju output, akan tetapi juga sebaliknya dari output menuju input. Terdapat 3 tahap untuk proses pelatihannya dengan menggunakan JST backpropagation, yaitu 1. Feed forward propagation yang dimulai dari lapisan input hingga lapisan output dengan fungsi aktivasi yang ditentukan. Backforward propagation dari error yang terkait selisih antara keluar dan target merupakan kesalahan yang terjadi. Kesalahan tersebut dipropagasi mundur dimulai dari garis yang berhubungan langsung dengan unit-unit lapisan output. 2. Mengganti bobot lama yang baru. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Akmal. Sampel A. Sampel uji sampel pelatihan produk hol. C. Sampel pelatihan produk cacat crack. Pelatihan produk cacat crack. E. Sampel uji produk baik. Kemudian di sebelahnya ada contoh sampel citra produk cacat. Kemudian pembahasan produk cacat yang menjadi objek penelitian ini adalah produk logam, Bukeni, dan produk Parte yang merupakan suku cadang kapal. Terdapat 2 jenis cacat yang dideteksi pada penelitian ini, yaitu cacat tipe crack dan hole. Alur penelitian untuk melakukan pendeteksian pada produk cacat dapat dilihat pada gambar 3 di bawah ini. Kemudian pembahasan contract adjustment. Proses deteksi diawali menggunakan metode pengolahan citra untuk
memilah area yang diduga merupakan area cacat, dan proses pemisahan latar belakang dengan objek gambar 1 adalah hasil proses grayscaling dan peningkatan kontras benda sehingga dapat dengan jelas memisahkan antara latar gambar dengan objek serta meminimasi area bayangan. Formula yang digunakan untuk melakukan tahap contrast adjustment adalah YF, YI, F sama dengan X dalam kurung I, F ditambah X dalam kurung I, F lalu dikalikan 0,105. Kemudian pembahasan threshold filtering. Threshold filtering menggunakan formula 2 untuk menghilangkan area yang bukan area produk cacat dengan merubah menjadi warna putih seperti dengan hasil gambar 5.y sama dengan 1, X lebih dari 39,5 dan Y sama dengan 0, X kurang dari 39,5. Dari hasil proses filtering pada area cacat memiliki warna yang lebih hitam. Pada tahap berikutnya akan dilakukan seleksi area dengan ambang batas yang sudah ditetapkan untuk menentukan area mana yang diduga merupakan daerah cacat. Dari hasil filtering pada gambar 5, terdapat citra produk yang sudah bersih dan citra produk yang memiliki warna hitam. Pada gambar 5A terdapat area yang masih memiliki warna hitam, yang merupakan citra warna produk yang pudar, serta warna bayangan. Gambar 5B terdapat warna hitam yang merupakan area kecacatan dan warna pudar. Gambar 5C, warna hitam berasal dari cacat produk crack pada sampel pada gambar 4D. Sedangkan untuk sampel pada gambar 4E setelah difiltering tidak terdapat warna hitam karena tidak ada cacat pada produk. Dari proses filtering akan dilanjutkan ke tahap pengujian JST karena masih terdapat beberapa area akan diidentifikasi ke JST adalah area tersebut merupakan area dari kecacatan atau tidak. Kemudian pembahasan pengujian JST. Untuk mengidentifikasi bagian benda yang benar-benar cacat atau tidak dilakukan proses identifikasi menggunakan JST, back propagation dengan jumlah node input sebanyak 700 serta satu hidden layer dengan jumlah node sebanyak 500. Dari hasil identifikasi menggunakan jaringan saraf tiruan back propagation, jika bagian tersebut dinyatakan cacat, maka akan dilakukan pengecekan dengan menghitung luas area bagian. Jika luas area bagian adalah lebih dari 200 piksel, maka bagian tersebut dinyatakan cacat whole. Dan apabila luas area kurang dari 200 piksel, bagian tersebut akan dinyatakan sebagai cacat jenis crack. Dari hasil pengujian tahap 15 produk sampel, sistem yang dibuat mampu dengan benar mengenali jenis produk cacat dan tidak sebanyak 12 produk. Akan tetapi, sistem masih mengalami kesulitan dalam membedakan bagian yang benar-benar cacat atau hanya berupa noise. Beberapa contoh hasil pengujian dapat dilihat pada gambar 6. Kegagalan pengujian terjadi pada gambar 6A, di mana ada bayangan serta warna pudar pada produk yang diidentifikasi sebagai kecacatan oleh JST. Serta gambar 6D terjadi kesalahan identifikasi jenis cacat, di mana cacat jenis crack diidentifikasi sebagai jenis whole. Kesalahan terjadi karena pengambilan citra tidak terlihat secara penuh. Keberhasilan JST mengidentifikasi kecacatan produk terlihat pada gambar 6B, yaitu produk mengalami cacat jenis whole. Gambar 6C, produk mengalami cacat jenis crack. Dan pada gambar 6E, produk tidak mengalami kecacatan. Kesimpulan dari hasil pengujian, terdapat 15 produk sampel. Sistem yang dibuat mampu dengan benar mengenali jenis produk cacat dan tidak sebanyak 12 produk. Akan tetapi, sistem masih mengalami kesulitan dalam membedakan bagian yang benar-benar cacat atau hanya berupa noise. Mayoritas kegagalan sistem dalam menjadi cacat produk terjadi karena munculnya bayangan di bawah benda,
serta warna yang pudar pada beberapa produk. Hal ini bisa diminimalisir dengan menambahkan sumber pencahayaan lain dan juga melakukan pengoptimalan JSC untuk penelitian tersebut. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.